Rahayu para kadang semua, rahayu Bapak Grasius. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada minggu pagi kali ini saya ingin membahas mengenai wewarah Ya, dari Pak Sugino. ya, Bukunya diketik ulang Pak Is ini. ya. Coba ditunjukkan pada Ya, ini pada bukunya. kadang semua. Kadang semua ini buku Wewarah. wewarah dari Raden Ngabei Sugino Hartono, diterbitkan oleh Pak Iwan Sumarah. Ini diketik ulang sama Pak Grasius selama menjaga Bu Is yang sakit itu ya. Iya. Puji Tuhan, semoga bermanfaat untuk para kadang semua. Itu mengetiknya selama 6 tahun, Iya. Mas Budi. Iya, jadi bisa hafal banyak. Ya, enggak hafal, hanya ingat-ingat sedikit. Iya. Saya tertarik membaca yang ini Pak Is, wewarah Untuk pamong, untuk latihan pamong tanggal 26-27 April tahun 1952. iya, tahun 1952. Ini yang menarik sekali itu Serat Bandang Gulo pupuh 6 Pak Is. Iya. Saya baca saja karena saya nggak bisa nembangnya. Iya. Jamak ira wong durung ngerti mring hukum kodrat umuming jagat. Kudu amung telaten kahananing sawegung. Noranana sepisan becik lan sepisan sampurna. Iku ora wujud anane becik sing ala kudu tetep angrasa ananing ngilmi. Sarate den sabaro. Nyuwun petunjukipun Pak Is, niki wedaranipun kados pundi nggih? Menika kalau diwedarkan itu bahwa intinya Tuhan memberikan pengertian pada kita semua bahwa seluruh ciptaan di seluruh alam semesta ini itu tidak ada yang langsung sempurna, tidak ada yang langsung baik, semuanya melalui proses. Itu kalau manusia melalui proses yang kita ketahui, melalui proses kalau Darwin kera, kemudian Pithecanthropus erectus, Evolusi nggih. ya evolusi, kemudian Homo sapiens, ya. Kemudian menjadi manusia modern yang dulu penerangannya pakai api, kemudian berkembang menjadi pakai sentir, berkembang menjadi pakai teplok, berkembang menjadi pakai petromax. Nah, sekarang pakai bulan lampu, pakai listrik. Itu yang contoh yang sedikit saja. Sehingga pada kodratnya semua ciptaan dari malaikat sampai seluruh alam semesta, dunia flora, dunia fauna, dunia manusia ini pada hakikatnya tidak ada yang sempurna secara hakiki dan juga tidak ada yang baik secara hakiki. Di situ tadi dengan dikatakan Allah kang becik, sing ana mung Allah kang becik. Sing ana kang becik kang Allah. Lucu sekali tadi itu dikatakan kabeh mau ora ana sing sepisan, artinya langsung sempurna, langsung becik ya, langsung baik. Kudu dimangerteni sing ana mung sepisan sampun becik sing Allah. Jadi semua itu butuh proses ya. Iya, becik sing Allah itu kan lucu sekali. Wong becik kok Allah. Artinya tidak ada yang sempurna baik, tidak ada. Sehingga ini Mas Budi yang harus kita sadari bahwa
kita sebagai manusia juga tidak ada yang sempurna, tidak ada yang baik. Ya mungkin Mas Budi ingat pelajaran yang sudah diterima Mas Budi. Di Al-Quran juga sering diterangkan manusia tidak ada yang sempurna, makhluk itu juga tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Di surat coba saya buka terbaik dulu. Iya. Itu di An-Nisa itu ayat 28 tuh, bahwa sesungguhnya kamu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Iya. Lengkapnya, Allah menghendaki meringankan kalian dalam hukum-hukum agama, sementara manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Iya. Kemudian di Al-Hasyr ayat 24, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya makhluk itu ciptaan Tuhan itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Tuhan saja. Begitu. Oh, itu saya ingat di dalam Injil juga ada, tapi saya lupa. Sudah pikun, entah itu di Markus, entah itu di Matius, entah itu di Lukas, entah itu di Yohanes. Kemudian babnya saya juga lupa, ayatnya juga lupa. Hanya ada tertulis di situ bahwa pada suatu waktu ketika ada seorang pemuda yang bertanya kepada Yesus dan menyebutnya Yesus atau guru yang baik, maka Yesus menjawab, "Mengapa engkau mengatakan saya baik? Tidak ada yang baik kecuali Bapa." Jadi yang dimasukkan di sini adalah kecuali Allah. Jadi semua ciptaan itu tidak ada yang baik. Itu Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Sehingga Mas Budi, kita sebagai manusia ya sebetulnya ya tidak pada tempatnya ya merasa paling baik, merasa paling sempurna, merasa paling pandai, merasa paling mengerti, merasa paling yang lainnya ya. Kemudian juga tidak pada tempatnya kita merasa baik, merasa penuh kasih. Tidak pada tempatnya juga kita merasa mengerti segalanya. Mungkin kita matematika mungkin mengerti banyak, tetapi apakah kita menguasai seluruhnya sampai menguasai matematika penciptaan alam semesta ini Tuhan? Kan semuanya itu diciptakan dengan ukuran-ukuran matematis yang sungguh akurat ini. Jarak manusia, jarak bumi dengan matahari dan sebagainya itu, kemudian oksigen yang ada di udara, terus kemudian air yang ada di udara, kemudian oksigen yang ada di air, kemudian atom air itu sendiri, ya kan ada ukuran-ukuran matematis yang sangat akurat ini. Nah, manusia ada apa enggak yang bisa menguasai seluruh pengetahuan yang ciptaan Tuhan ini? Tidak ada. Itu Manusia, yang harus kita sadari. Manusia hanya expert di 1-2 bidang mungkin, betul. Tapi melihat situ, ini mohon maaf, ini agak berbeda lagi pertanyaan saya. Melihat situasi kondisi negara, terus dengan netizen juga, kan fenomenanya sangat luar biasa ya akhir-akhir ini dengan media sosial itu, itu seperti banyak yang anut-grubyuk atau ketika menghujat, ada yang merasa paling paham, di situ menghujat satu sama lain, bahkan
sampai pada paling parah adalah mengkotak-kotakkan. Ya, betul. Nah, ini makhluk berapa persen begitu masih Iya. terbawa terus kan seperti itu. Iya. Ini yang berapa persen, ini yang berapa persen begitu. Iya. Jadi ini kelompok sana, ini kelompok sini. Iya. Jadi ternyata itu pripun itu. Betul. Itu kalau menurut Mas Budi sendiri, coba dengan membaca pewarah ini tadi bagaimana? Kalau sikap kita itu harusnya bagaimana dalam pewarah itu? Kalau ini kan disebutkan lan sepisan, tidak ada yang sepisan becik, sepisan campurno, langsung itu semuanya butuh berproses. Ya. Adanya hanya baik yang kurang baik. Ya. Jadi di sini di kalimat terakhir kudu tetep angroso ananing ilmi sarate den sabaro. Ya, sarate den sabaro artinya kita harus bisa memahami keadaan, situasi kondisi sesama, situasi kondisi pemerintah, situasi kondisi seluruh alam semesta ini. Ya kan dari itu pewarah itu tadi kan sudah jelas ya, harus sabar menghadapi keadaan yang tidak langsung baik, tidak langsung sempurna, ya. Dan juga harus bisa memahami diri kita sendiri ini sudah baik, sungguh-sungguh baik apa belum, sudah sempurna, sungguh-sungguh sempurna atau belum. Kalau menurut Sesanggeman bagaimana? Jadi menariknya Indonesia Pak Is. Iya. Indonesia itu nilai toleransinya tinggi sekali. Betul. Jadi sejak zaman nenek moyang. Iya. Dari nilai toleransinya tinggi sekali. Di Sesanggeman itu nomor 6. Iya. Nomor 6 saya agak lupa saya. Itu kalau nggak salah ada kalimat mboten nacat kawruh liyan, malah tumindak kanthi sih, murih sadaya golongan, para ahli kepatosan, tuwin sadaya agami saged nunggil gegayuhan. Itu kalimat cuplikannya. Jadi Indonesia luar biasa sekali sebenarnya diwarisi ilmu-ilmu seperti itu. Itu pripun, Pak? Ya itu laku yang ada di dalam ajaran jalan hidup rohani Sumarah ing Allah. Jadi di dalam ajaran jalan hidup rohani Sumarah ing Allah dijelaskan ada 3 laku. Yang pertama laku sujud yang dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Suci atau Sang Guru Sejati. Kemudian yang kedua laku yang dituliskan, diungkapkan di dalam Sesanggeman yang membuat memuat 9 hal, termasuk yang diucapkan Mas Budi tadi, pramila tidak boleh mencela, boten nacat kawruhing liyan. Nah, kawruh itu termasuk kawruh dari sains, kawruh dari kita melihat, kita mengalami, kawruh dari ajaran-ajaran agama. Di situ dikatakan boten nacat, tidak boleh mencela. Nacat kawruhing liyan, malah tumindak kanthi sih dengan penuh kasih murih sadaya golongan para ahli kepatosan tuwin sadaya agami saged nunggil gegayuhan. Jadi bisa mencapai tujuan puncaknya. Itu sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Di sila pertama itu diucapkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan menurut Katolik, bukan. Bukan ketuhanan menurut Buddha, bukan ketuhanan menurut Hindu, bukan. Jadi
tidak ada agama yang boleh mencela orang agama yang lain. Nggih. Harus saged nunggil gegayuhannya kan sama, kembali kepada Sang Pencipta. Menikah kan tujuan hidup kita bersama-sama itu kan kembali kepada Allah gitu, intinya. Itu yang diungkapkan di Sesanggeman nomor 6. Nomor 6. Nggih. Menarik sekali, Pak Is. Mugi dados manfaat untuk kadang-kadang semua, termasuk saya. Saya kira sudah cukup untuk minggu pagi ini. Bertemu di lain kesempatan. Rahayu. 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 Rahayu.